bagaimana menyikapi kondisi hasil swab PCR yang selalu positif pada orang yang sama setelah beberapa minggu? Ya. Mohon bisa Oke, ditanggapi, Pak. yang Silakan, Pak pertama Nasir. itu dulu ya dari Pak Yuswanto, saya sedikit jelaskan. Saya lagi tadi saya sudah jelaskan bahwa hasil swab PCR itu tidak bisa menjadi apa namanya patokan ketika dia sudah melewati masa isolasi. Jadi makanya tidak perlu dilakukan follow up sebetulnya. Terus bagaimana kalau positif terus? Nah, jadi kan materi genetik ini bisa tertinggal di dalam tubuh dan dia akan hancur dan dibuang oleh sel-sel imunitas tubuh. Jadi tergantung imunitas tubuhnya. Kalau imunitas tubuhnya baik, itu semua sel-sel virus, semua materi genetiknya akan terbersihkan. Ya kan ada mekanisme, tubuh itu punya mekanisme yang sangat bagus untuk membersihkan debris-debris atau sampah-sampah virus gitu ya, termasuk juga materi genetiknya. Tapi untuk orang-orang tertentu ya, orang-orang tertentu mungkin dengan imunitasnya yang kurang baik, itu debrisnya ini akan ketinggalan. Ya, debrisnya ini akan ketinggalan dan akan menetap di dalam tubuh dalam waktu beberapa hari. Ya, dalam waktu beberapa hari ke depan. Nah, makanya ada istilah persisten positif untuk pemeriksaan PCR. Jadi sebetulnya kalau mau dilihat masa risiko penularan itu sudah tidak menular lagi. Ya, kalau udah lewat 10 hari plus 3 itu sudah tidak menular lagi. Jadi teman-teman klinisi itu sudah bisa mengeluarkan surat selesai masa isolasi, ya, selesai masa isolasi. Seperti demikian. Artinya dia sudah punya kekebalan tubuh, ya, sudah punya kekebalan tubuh, tapi masih ada debris yang tertinggal. Tapi itu sudah tidak berisiko menularkan lagi. Menurut penelitian yang awal seperti demikian. Ya, jadi cara menyikapinya ya dia sudah selesai masa isolasi, jadi sudah tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan lagi dia menularkan. Kemudian bagaimana ada yang direct message, Pak. Maaf izin bertanya, ketika ada kasus rapid test antigen positif, hasil swab 1 negatif, hasil swab 2 positif. Bagaimana itu bisa terjadi? Oh, bisa saja. Kalau rapid test antigen atau rapid antigen atau PCR nih. Ya. Sebetulnya kalau kenapa diagnosis itu harus 2 kali? Ya, kenapa harus 2 kali? Karena gini, ini terkait dengan masa inkubasi, ya, masa inkubasi dan juga terkait proses si virus itu berinteraksi dengan tubuh. Jadi ketika misalnya hari pertama dia negatif, bisa saja itu terjadi mungkin pada saat itu masa inkubasinya belum selesai. Dan virus belum berinteraksi dengan tubuh dan menimbulkan virulensi. Nah, di hari kedua, di swab yang kedua, ternyata dia positif karena dia sudah berinteraksi dengan tubuh dan akhirnya dideteksi oleh tubuh. Si materi genetiknya keluar dan akhirnya bisa dideteksi oleh PCR misalnya. Kalau antigen bisa jadi ketemu begitu hari yang kedua positif karena ternyata pada hari yang kedua itu si virusnya baru kedeteksi seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Jadi tergantung masa inkubasinya. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada lagi mengenai pernyataan bahwa hari ke-8 virus sudah mati tetapi CT value masih rendah. Bagaimana ya, Pak? Nah, ini sebetulnya ada pernyataan dari PAMKI ya, ada surat edaran juga dari PAMKI ke laboratorium ya. PAMKI itu Perhimpunan Ahli Mikrobiologi Indonesia, Mikrobiologi Klinik Indonesia. Itu menyebutkan bahwa CT value tidak bisa menjadi sandaran. Ya, tidak bisa menjadi sandaran karena pertama perbedaan reagen. Ya, perbedaan reagen, perbedaan alat itu akan menyebabkan perbedaan juga rentang CT value. Itu. Yang kedua, CT value itu akan menyebabkan respon ke imunitas tubuh juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa menjadi patokan. Walaupun itu untuk beberapa untuk dokter patologi klinis itu menjadi patokan, tapi untuk secara klinis ya, periode penularan itu sudah selesai. Kalau sudah hari ke-10 tadi. Jadi makanya dijejegin gitu ya, istilahnya dijejegin di hari ke-10, digenapkan di hari ke-10 supaya memang betul-betul kita sudah yakin virus itu sudah tidak ada menularkan lagi di hari ke-10. Mungkin barangkali dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat itu, Pak.
Terima kasih Pak Nasir atas tanggapannya dan jawabannya Pak. Semoga ini bisa memberi bekal pada peserta terkait nanti dalam pelaksanaan vaksin tahun 2021 ini Pak. Ya. Dan ini kami mohon sebelum kita live dari Zoom ini mungkin ada penegasan dari Pak Nasir terkait dengan materi yang barusan disampaikan Pak Nasir. Silakan Pak. Iya, catatannya adalah bahwa epidemiologi COVID itu terus berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi siapapun di antara kita, terutama nakes yang sudah paham betul mengenai mengenai mekanisme penularan, kemudian bagaimana si COVID ini bisa berkembang, itu harus terus update informasinya. Jadi jangan jangan terkunci dengan yang sebelum-sebelumnya, apalagi kalau misalnya dia disertai dengan rasa ketakutan. Takut boleh, tapi lebih baik adalah waspada. Karena waspada kita akan bisa lebih jernih berpikir melakukan pencegahan pengendalian. Sehingga kita akan terus bisa memastikan diri kita tetap sehat tanpa perlu rasa takut. Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Pak akhir kata dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Pak Nasir atas ilmu dan kesempatannya Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Yoto. Tetap sehat dan semuanya dalam kondisi perlindungan Allah SWT. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.